Bismillahirrahmanirrahim. Babul mubtada'i wal khabari. Al-mubtada'u dengan al-mubtada'u. Yang benar, baca yang benar. Al-mubtada'u. Yo. Al-mubtada'u huwal ismul marfu'un awamilil lafzi wal huwal ismul marfu'u musnadu ilaihi nahu qaulika zaidun qaimun wa zaidani wa zaiduna qaimuna wal mubtada'u ismani zahirun wa muzmarun fadzahiru ma taqaddama dzikruhu wal muzmaru isna asara wa hiya wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna nahu qaulika imun wa nahnu qaimun asbaha dzalika Andre. Apa lagi terusin? baru kismani mufradun wa ghairu mufradin al-mufradun nahwu zaidun qaimun wa zaidun atu asya'a al-jarru wal majruru wa zarfu Zaidun fid dari wa zaidun indaka wa zaidun wa zaidun zariyatuhu zahidatun Allahumma salli wa sallim wa barik. Wah, tapi yang kencang suaranya, jangan pandem ya. Oh, yang makan cuma riuh doang, yang makan, yang puasa riuh doang. Iya kan? Perempuan ada yang puasa. Puasa yang kagak membaca begitu bagai yang kencang baca yang semangat, ngaji yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, langsung kita lanjutkan sekarang halaman 6 yang paling atas ya. Summa lam itu benar. Summa lam annahu yushtaratu kaunul mahdhufil muqaddari mumathilan lil mafkur. Suma'lam kemudian ketahuilah siapa kamu annahu pada sesungguhnya kejadian yushtarotu itu disyaratkan khobarnya anna apa kaunul mahdhufi adanya lafadz yang dibuang atau adanya amil yang dibuang al muqaddari yang dikira-kirakan ada itu mumathilan yang menyerupai lil mazkuri terhadap lafadz yang disebutkan. Maksudnya mumathilan ai munasiban, tegasnya yang munasib. Munasib itu ya sama dengan nisbat itu. Wah, alhamdulillah nih mau jalan lagi. Munasiban yang serasi sesuai, ya sama munasib ya mumathil itu. Lahu terhadap mahdhuf
lahu terhadap mazkur lah kan mahdzufnya enggak di fil makna dalam maknanya au mustalziman atau itu yang menetapi lahu terhadap mazkur karena adanya mahdzuf muqaddar itu mumatsilan lil mazkur walidha dan karena ini ini aidzalikal mazkur min istirati kaunil mahdhuf jadi lafaz yustaratu kaunul mahdhufi itu larinya walidha dan karena ini disyaratkannya adanya yang dibuang yang dikira-kirakan mumatsilan lil mazkur itu isinya za tulis itu mah enggak gampang walidha aidzalikal mazkur itu tulis annahu yustaratu kaunul mahdhufi itu isinya za. Kalau kalian ngajinya sudah bisa mentakdirkan isim mau apa isim misaro yang seperti itu ngajinya paham. Qala berkata siapa musonib berkatanya begini. Wa takdiru dan bermula takdirnya ailil amili terhadap amil al mahdhufi yang dibuang fil amsilati di dalam contoh-contoh as-sabiqati yang telah lalu mukhtalifun itu berbeda-beda. Fatakdiru maka bermula takdirnya fil misalil awwali dalam contoh yang pertama idrib zaidan idribhu yaitu lafaz idrib zaidan idribhu. Tadi kan dicontohkan asalnya kan zaidan idribhu kan gitu kan. Takdirnya kan kemarin idrib zaidan gitu. Wa fitsani dan dalam contoh yang kedua ana dzaribun zaidan ana dzaribu udah dijelaskan semua itu. Di sana. Wa hadzanil misalani dan bermula dua contoh ini wa hadzanil misalani itu misalani bukan misalaini karena mubtada dan bermula dua misal ini yaitu idrib zaidan dan ana dzaribun zaidan itu al muqaddaru sifatnya hadzanil misalani al muqaddaru enggak al muqaddaroni karena al muqaddaru walaupun sifat tapi dia mempunyai fa'il nanti belakangnya itu fa'ilnya mumatsilun itu fa'ilnya al muqaddar naibul fa'il berarti karena muqaddar isim maf'ul al muqaddaru yang dikira-kirakan fihima di dalam hadzanil misalani apa yang muqaddaru mumatsilun lafaz yang menyerupai lil mazkuri terhadap lafaz yang disebutkan. Udah enggak usah saya tulis, perhatikan. Contoh idrib zaidan idribhu itu kan asalnya zaidan idribhu. Nyambung. Kan ditakdirkan dengan idrib. Oke? Sama apa enggak itu? Sama. Itu namanya mumasil. Jadi syaratnya amil yang dibuang itu harus pertama mumasil terhadap amil yang disebutkan. Itu contohnya idrib zaidan idribhu. Lafaz idrib yang pertama itu menyerupai dengan lafaz idribhu itu adalah amil yang disebutkan. Contoh yang kedua zaidan ana dzaribuhu. Nah itu ada dimulai dari ana dzaribun zaidan. Nah ini adalah contoh-contoh amil yang menyerupai terhadap mazkur, amil yang dibuangnya. Paham kan? Oh. Wa hadzal misalu dan wa takdiru dan bermula takdir fil misalis salisi dalam contoh yang ketiga itu lafaz ahantu zaidan darabtu gulamahu. Nah itu kan darabtu gulamahu lafaz zaidan darabtu gulamahu ditakdirkan dengan ahantu. Nyambung.
Nah itu yang paling atas, yang paling pinggir itu kan selain mumasilan kan au mustal ziman, ngerti? Isinya memukul anaknya Zaid, budaknya Zaid, itu ya penghinaan. Paham gak maksudnya? Itu namanya mustalzim, kan bukan mumasil, tapi mustalzim, perkara yang menetapkan. Paham gak? Orang kalau anaknya dipukul itu kan sama dengan dihina. Nyambung kan? Nah itu tafsirnya. Darabtu gulamahu itu ditafsir dengan ahantu Zaidan. Wa hadzal misal, dan bermula ini contoh yaitu ahantu Zaidan, darabtu gulamahu. Al-muqaddaru itu lafaz yang dikira-kirakan fihi di dalam hadzal misal. Oh gini. Wahadzal misalu, dan bermula ini misal al-muqaddaru yang dikira-kirakan apa fihi di dalam al-muqaddar mustalzimun itu misal yang menetepi lil mazkuri terhadap amil yang disebutkan. Udah ada tuh penjelasannya, enak malah. Li'anna dzarbal gulami, karena sesungguhnya memukul budak, anak maksudnya anak-anak budak di sini. Yastalzimu itu menetapkan apa dzarbul gulam ihanata sayyidihi, pada menghina tuannya gulam. Bihasabil adati, dengan menghitung adat atau kebiasaan. Udah titik, saya rasa udah jelas lah, barusan dijelasin gamblang gitu. Wa taqdiru, dan bermula kira-kiranya amil fil misalir rabi'i, dalam misal yang keempat. Fil misalir rabi'i, dalam misal yang keempat. Misal contoh, alzamna kulla insanin alzamnahu. Nah, alzamna kemarin sudah diartikan menetapkan siapa kami kulla insanin, pada setiap manusia. Alzamnahu wa hadzal misalu, dan bermula ini contoh al-muqaddaru yang dikira-kirakan fi di dalam hadzal misal. Mumasilun itu yang menyerupai, mumasil. Maknanya mumasil tadi sama dengan munasib. Ingat kan? Itu harus langsung kuasai tadi ya. Lil mazkuri, terhadap amil yang disebutkan. Amil yang disebutkan apa itu? Alzamnahu itu kan. Nah, alzamna yang pertama kan sebenarnya kan amil yang dibuang. Cuman kan udah pentakdiran itu. Ngerti maksudnya? Jadi contoh yang dalam ayat kan wa kulla insanin alzamnahu, itu akan ditafsirkan alzamna kulla insan itu maksudnya. Udah titik. Wa idza qulta, diperhatikan ini membutuhkan pencernaan. Wa idza qulta, dan apabila berkata siapa kamu Zaidan marartu bihi, Zaidan, nah itu melewati siapa saya Zaidan pada Zaid. Marartu tegasnya berjalan siapa saya bihi dengan Zaid. Fatakdiru, maka bermula kira-kiranya contoh Zaidan marartu bihi itu jawastu Zaidan, melewati siapa saya Zaidan pada Zaid. Marartu tegasnya berjalan siapa saya bihi dengan Zaid. Wahada, dan bermula ini contoh Zaidan marartu bihi yang takdirnya jawastu Zaidan marartu bihi, mimma itu di antara lafaz al-muqaddari yang dikira-kirakan apa fi di dalam ma. Mustalzimun itu yang menutupi lil madhkuri terhadap amil yang disebutkan. Nah, itu maksudnya madhkur di sini, amil yang disebutkan. Anal mujawazata, karena sungguhnya berjalan
berjalan yang melampaui, itu maksudnya. Mustalzimatun itu menetapkan lil mururi terhadap perjalanan. Wal jumlah itu dan bermula jumlah. Al mufassiratu yang menafsiri terhadap amil yang dibuat. Udah dong, lihat aja pakai jangan tengok dulu. Bil amsilati di dalam semua contoh. Di dalam contoh-contoh kulliha ya semuanya amsilah la mahalla itu tidak ada mahal itu maujud laha bagi jumlah minal i'rabi dari i'rab. Itu titik sama-sama gampang lah. Dan sekarang tambihun ai hadza tambihun, bermula ini itu satu peringatan. Yajibu innama yajibu, bahwasanya wajib apa an-nasbu membaca nasab fi babil istigholi dalam bab istighol in waqa'a apabila terjatuh apa al ismu isim al mansubu yang dibaca nasab ba'da adatin setelah perabot. Adat di sini pakai hamzah ya. Maknanya alat. Kalau adat yang maknanya adat istiadat itu pakai ain. Udah gitu panjang adatun. Mengerti? Yang begitu harus teliti kalian dari sekarang. Adat, nah itu adat. Ada juga adatun pakai dal. Nah, kan seolah-olah kalau di ucapan bahasa Indonesia maksudnya diucapkan mulut kan hampir sama. Ini udah gak usah tulisnya. Bisa bedain kan? Adatun pakai hamzah. Adatun itu maknanya alatun, perabot. Ngerti? Zamannya adawat. Itu perabot kan ada adatun istisna. Itu kan? Nah ada adatun pakai ain, adatun itu maknanya adat istiadat. Ada juga adatun hitungan bilangan itu loh. Lawannya wahdaniyat itu ta'addud. Ngerti maksudnya? Itu harus diingat-ingat. Sudah berkali-kali saya kasih tahu. Oke. In waqal ismul mansub ba'da adatin setelah perabot tahtasu yang tertentu apa adat bil fi'li dengan fi'il. Nah itu ada tuh ka'adawatis syarti seperti perabot syarat. Nahwu in zaidan laqitahu fa'akrimhu. Nah itu contohnya in zaidan itu perabot yang khusus masuk pada fi'il. Maksudnya begini sambil saya jelaskan. Membaca nasab dalam bab istighol atau dibalik dalam bab istighol isim sabek kan istilahnya kan isim sabek kemarin. Isim sabek itu wajib dibaca nasab apabila isim sabek bersanding atau jatuh setelah perabot adat lafat gampangannya. Yang lafat tadi khusus masuk pada fi'il. Contohnya perabot syarat, adat syarat, in umpamanya. In itu kan nggak boleh masuk pada in syarat loh. Makanya jika kemarin udah dibahas dalam yang menasabkan fi'il mudhari. Kan ada in, iya kan? Apalagi man, ma, ayun dan lain sebagainya. Nah, itu kan namanya perabot syarat, ingat. Nah, isim sabek wajib dibaca nasab. Perhatikan. Contohnya itu in zaidan jika, nah itu jika bertemu siapa kamu zaidan pada zaid, itu cara mengartikannya. Laqita tegesnya bertemu siapa kamu hu pada zaid. Jawabnya in fa'akrim, maka muliakanlah siapa kamu hu pada zaid.
Au adawatit tahdidi atau perabot tahdid. Tahdid itu menganjurkan. Itu aja. Kalau bahasa Jawanya ngegelei, menganjurkan lah kalau bahasa Indonesia. Anjuran. Perabot untuk menganjurkan. Itu contohnya nahu hala zaidan akram tahu. Hala zaidan itu hala itu termasuk perabot tahdid. Makanya kan baru dengar kalian. Ingat-ingat. Hala zaidan hendaklah memuliakan siapa kamu. Nah itu bahasa hala itu namanya tahdid. Nyambung ya? Hala zaidan hendaklah memuliakan siapa kamu zaidan pada Zaid. Akram tak tegasnya memuliakan siapa kamu pada Zaid. Udah saya rasa udah jelas. Au adawatil istifhami. Istifham itu dominan ya ada yang masuk pada isim, cuman banyakkan fi'il. Nah itu atof kepada ka'adawati syarti. Nah sekarang au adawatil istifhami atau perabot istifham. Nahu mata Zaid dan ra'aitahu. Umpamanya kan jawabnya itu enggak ada. Fa'akrimhu. Mata Zaidan. Ketika melihat siapa kamu Zaidan pada Zaid. Bismillah. Mainan lagi. Mata Zaidan. Ketika melihat siapa kamu Zaidan pada Zaid. Ra'aita. Itu diartikan melong lamun. Ra'aita tegasnya melihat siapa kamu pada Zaid. Itu jawabnya dibuang, umpamanya ai fa'akrimhu. Udah situ dulu dah. Ini perhatikan saya tulis. Ini mau gak mau harus saya tulis. Saya ulangi kaidahnya. Apabila isim sabik. Dalam bab istighol kan ada istilah isim sabik. Apa itu isim sabik? Isim yang mendahului amil. Nah, kalau isim sabik jatuh setelah perabot, yang perabot itu khusus masuk pada fi'il, maka isim sabik wajib dibaca nasab. Nyambung? Ini contohnya. Perabot yang sering masuk pada isim pada fi'il adalah in syarat umpamanya. In Zaidan. Diperhatikan. Ini masalah sulit. Ini in syarat. In syarat itu hanya masuk pada fi'il. Oke? Artinya Zaidan dalam contoh kemarin kan dalam contoh kemarin kan Zaidan idribhu. Kan Zaidan ini kan sama dengan isim sabik. Ngerti kan? Nah, cuman di sini nggak ada adat yang khusus masuk pada fi'il. Nah, ini kan penambahan. Apabila isim sabik jatuh setelah perabot adat, tulisannya adat ini dari bisa jelaskan. Ini adat ini sama dengan alat, gitu loh. Maka saya ulangi, apabila isim sabik jatuh setelah adat, yang adat tadi khusus masuk pada fi'il, maka isim sabik wajib dibaca nasab. Nih, in Zaidan. Umpamanya laki tahu. Fa'akrimhu. Di fi'il amar fa'akrimhu. Maka fa'nya ini fa' jawab. Jawab syarat. Saya kembali ke masalahan. Zaidan jatuh setelah in. Sementara in adalah perabot yang khusus masuk pada fi'il. Maka isim sabik wajib dibaca nasab. Oke? Perhatikan loh, nanti ada yang dibaca rofa. Ini kan yang dibaca nasab. Perhatikan dulu yang dibaca nasab. Rofa lain lagi. Contoh yang lain jatuh setelah tahdid. Umpamanya hala Zaidan.
akrimhu. Hendaklah memuliakan siapa kamu Zaidan pada Zaid. Akrimhu, tegese muliakanlah kamu pada Zaid. Atau jatuh setelah istifham. Mata Zaidan. Oh, mata begini. Mata Zaidan. Lagi tahu. Kalau di dalam kitab nggak ada jawabnya karena mempersimpel karangan. Jawab kalian bikin fakrimhu umpamanya. Kalau kamu, nah ini lakita, di sini kan mata, di sini kan ada amil yang wajib dibuang, kan gitu. Yang ditafsiri oleh lafaz lakita, inilah istilahnya amil mazkur, amil yang disebutkan. Nah, antara mata dan Zaidan di sini kan ada yang tadi dalam pembukaan, dalam awal baca kitab barusan, itu kan ada istilahnya amil mahdzuf, amil yang dibuang, al-muqaddar yang kirakan nyambung. Nah di sini loh permasalahannya, paham kan? Ini perempuan dengerin, yang kalian pikir ini masalah gampang, masalah sulit ini, itu loh. Oke nih, paham nih, tuh. Oke. Wa illa. Oh. Dan jika tidak, awas itu wa illa. Itu kan tadi sebelumnya tambihun itu loh. Innama yajibun nasbu fi babil istighal in waqal ismul mansub ba'da adatin tahta subil fi'li, kan gitu. Bahwasannya dalam bab istighal wajib membaca nasab apabila isim sabik yang dibaca nasab jatuh setelah perabot yang khusus masuk pada fi'il. Nah sekarang wa illa, dan jika tidak waqa'al ismu al mansub ba'da adatin tahta subil fi'li, itu isinya. Lu mendingan tulis dah, taruh di paling atas di luar. Wa illa, ayo saya artinya pelan-pelan. Lu taruh di luarnya, taruh paling atas. Wa illa lu kasih tanda. Wa illa ay wa in la atau wa in lam yaqo al ismul mansub. Saya ulangi. Wa illa ay wa in lam yaqo al ismu al mansub ba'da adatin tahta subil fi'li. Itu maksudnya. Jangan wa illa lu artiin. Illa kan artinya kecuali, Pak. Wa illa dan kecuali. Salah. Di sini illanya bukan illah, huruf istisna, tapi illah yang awalnya in disambung dengan la. Nyambung? Wa in la waqa'a al ismul mansub juga boleh. Oke, nyambung udah? Fala yakunu, maka tidaklah ada apa anasbu membaca nasab wajiban, itu wajib. Bal qad yajibu, bahkan terkadang. Nah ini terkadang. Bal qad yajibu, bahkan terkadang wajib apa rafuhu, membaca rofa isim sabik bil ibtidai, dengan amil ibtida, yaitu amil permulaan kalam. Wadzalika, dan bermula itu, perhatikan ini kok sulit juga artinya yang benar. Wadzalika, dan bermula itu yajibu rafuhu, qad yajibu rafuhu itu loh. Idza harokatin juga, idza waliya, apabila bersanding apa isim ma pada perabot yahtasu yang tertentu apa ma bil ibtidai dengan amil ibtida. Ka idza, seperti idza, bukan idza syarat, tapi idza al fujaiyati, yang mempunyai makna fujaiyah. Fujaiyah itu terkejut. Al fujaiyati, yang bangsa fujaiyah. Ini contohnya, kharastu, keluar siapa saya. Begitu saya keluar, kaget saya. Faizan, fujaiyah itu kaget maknanya, terkejut. Maka ketika itu saya keluar, itu idanya bukan idza syartiyah, tapi namanya idza fujaiyah. Nyambung. Jadi perhatikan,
Zaidun, pokoknya lihat kitabnya. Zaidun bermula Zaid, itu yadribu memukul hu pada Zaid siapa Amrun. Tuh perhatikan, nggak usah saya tulis dah. Lafaz Zaidun yadribu Amrun itu wajib dibaca rofa. Kenapa? Karena jatuh setelah idza. Idza di sini adalah idza fuja iya. Yang mana idza fuja iya, lafaz sesudahnya adalah amil ibtida, yaitu tarkibnya sebagai mubtada. Kalau mubtada dibaca apa? Rofa tuh maksudnya. Aukana atau ada apa ma? La yasluhu, awas ini sulit. La yasluhu itu tidak patut apa ma? Amalama pada mengamalkan lafaz ba'dahu yang salahnya ma. Ba'dahu yang iyalah fihi. Dulu aukana atau ada apa ma yang idza waliya ma dulu, ma yang pertama. Nyambung enggak? Ini banyak ma. Yasluhu yang patut apa ma? Amalama, nah ini ma lagi pada mengamalkan lafaz ba'dahu yang setelah ma yang idza waliya itu fi di dalam ma yang kedua. Awas, ma mulu itu. Lu kesana ngapa Don? Enggak ngerti mulu sih ah. Ah, demi bilangin mulu. Jadi ada nama maftu ya udah sama aja udah. Harus dikasih tahu. Dia kelari nyampe al-munajat. Nahwu wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubar ya. Wa kullu syai'in dan bermula segala sesuatu. Apa fi zabur? Bukan itulah zubar. Nah, lihat ayat itu. Fa'alu yang melakukan siapa kaumhu pada kullu syai' fi zubur. Ada juga fi zubur gitu. Fi zubur bukan zabur. Fi zubur gitu. Di dalam masa lampau. Fa kullu akan bermula lafaz kullu itu mubtada'un. Walau musibah dan jikalau dibaca nasab apa lafaz kullu ditakdiri fa'alu dengan mentakdirkan lafaz fa'alu kulla syai'in lafaz saja maka rusak apa al makna. Idhum karena bermula kaum itu lam yaf'alu tidak melakukan siapa kaum syai'an pada sesuatu fi zuburi ai mananya fi zubur ai kutubil hafadhati dalam kitab-kitab yang dijaga oleh para malaikat. Wa innamat takdiru dan bahwasanya bermula kira-kiranya ayat itu wa kullu syai'in maf'ulun lahum sabitun fi zubur. Maksudnya wa kullu syai'in dan bermula segala sesuatu maf'ulun itu telah dikerjakan apalahum bagi kaum. Oh gini wa kullu syai'in dan bermula segala sesuatu maf'ulun yang telah dikerjakan sifat apalahum bagi kaum itu sabitun tetap tertulis fi zuburi di dalam gampangannya yaitu tadi kutubil muhafadzah lauhil mahfuz gampangannya catatan amal yang dijaga oleh malaikat itu lauhil mahfuz. Udah segitu dulu dah. Maksudnya mutolaah wa minha ya besok ganti kitab yang lain gitu maksudnya. Ganti kitab apa nih? Taklim. Oke taklim, enggak apa-apa ganti taklim. Biar yang kitab yang lain pun kebaca. Mana nih? Wah, ada dua awal kitab dua.
Oke, lanjut kitab Ta'lim halaman berapa itu? 13. Halaman 13. 13. Yang mana? Bawah ke atas. Wa mahtiarul ustaz itu. Iya. Oke. Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa jaman naf'abihi wa bi'ulumihi fiddarain amin. Halaman lanjut Ta'lim halaman 13. Wa amma ikhtiyarul ustazi. Perhatikan ini lu kalau ngaji nyandren dimanapun ini patokannya di sini. Jangan pernah nyakitin guru. Itu maksudnya. Dan adapun bermula memilih ustaz, memilih guru, bayam bagi maka seyogianya siapa santri ayah taro apa bahwa memilih siapa santri al-a'lama pada guru yang paling alim. Jadi bukan lagi alim tapi a'lam. Wal auro'a dan yang paling waro. Waro itu menjauhi yang haram dan syubhat. Wal asanna dan yang paling sepuh. Tuh, nyari guru, nyari yang paling alim, nyari yang paling waro dan nyari yang paling sepuh. Kamakhtaro sebagaimana memilih siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Khinaidin ketika itu memilih guru. Hammad bin Abi Sulaiman Ad-Daruni pada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman Ad-Daruni. Tuh, cara memilih guru begitu, jangan asal masuk aja. Istiad dulu, ya kan? Pikir dulu. Oh, itu cara milih guru. Dan pilih guru yang seperti itu, paling alim, paling warok, paling sepuh, akan jauh. Iya kan? Ya kalau jauh kan butuh biaya. Ya, kalau ongkosnya aja 500.000, udah maklum rongo. Ongkos 500.000 lah. Ya kenapa lunas? Kan begitu. Ini kan seyogianya, gitu loh. Ba'da ta'amuli setelah berangan-angan, tuh masdar, maka baca kitab juga sekaligus dipraktekkan sorotnya. Ta'ammala ya ta'ammalu apa? Ta'ammulan wa tafakkuri. Otomatis tafakkur bacanya, tafakkaro ya tafakkaru, tafakkuro. Tuh. Waqala dan berpendapat siapa Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, berkatanya begini, wajadtuhu syaikhan waquran haliman saburan. Wajadtu menjumpai, menemukan siapa saya pada Syekh Hamad bin Abi Sulaiman Ad-Daruni syaikhan. Nah itu wajada, perhatikan, terapkan dhanna wa akhwatuha. Wajada kan saudaranya dhanna. Maf'ul pertama, syaikhan maf'ul kedua, begitu. Syaikhan pada syekh, waquran yang apa namanya, yang berwibawa, dimana waquran. Haliman yang sabar, haliman yang lembut, gitulah. Sabar udah ada. Saburon yang sabar. Waqala dan berkata siapa Imam Abu Hanifah, perhatikan, sabat tuh harokatin, perlu bacanya sabata lagi. Nih kalau ini gak apa-apa, senter kemari. Itu tulisannya persis. Ntar lu pikir asalnya sabata, tapi bertemu dengan tak menjadi sabat tuh. Sabat tuh ini asalnya. Tuh, perhatikan. Nyambung nggak?
Ada 2 tak, akhirnya diidghamkan. Lalu bacanya sabata lagi. Paham maksudnya? Maka harokatin. Baca yang seperti itu, sabatu. Menetap siapa saya Imam Abu Hanifah. Hingga Hammad bin Abi Sulaiman, di sisi Syekh Hamad bin Abi Sulaiman. Fanabatu itu sama juga, maka tumbuh siapa saya. Nah saya kok fanabatu, saya asalnya 2 diidghamkan, gitu loh. Saya subut itu menetap lama di sisi ngaji sama Syekh Abi Sulaiman Ad-Darani. Kemudian saya tumbuh dewasa, belajar bukan mainan. Waqala, dan berkata siapa Imam Abu Hanifah, Sami itu mendengar siapa saya hakiman, pada orang yang hakim, arif, bijaksana itu maksudnya. Min hukamai Samarqandi, dari hakim itu orang-orang yang cerdas, dari hakim-hakimnya ulama Samarqand. Qala, berkata siapa hakim tadi, berkatanya begini, inna wahidan, sesungguhnya seseorang, min thalabatil ilmi, dari para penuntut ilmu. Syawaroh itu diskusi gampangannya. Musyawaroh siapa wahid ini padaku. Fitolabil ilmi, dalam mencari ilmu. Imam Abu Hanifah kenapa lama di Imam Ahmad? Karena Imam Abu Hanifah mendengar orang bijak, orang hakim, dari hakim-hakimnya tanah Samarqand. Saya mendengar berkatanya begini, ada seseorang dari santri-santri yang musyawarah kepadaku, yang mau menuntut ilmu. Wakana, dan ada siapa wahid, azama itu bertujuan, siapa wahid, ala zahabi, atas berangkat, ala zahabi, atas pergi, ila Bukhara, ke negeri Bukhara, litolabil ilmi, untuk mencari ilmu. Nah kan itu berarti kan ada seorang santri mau menuntut ilmu ke wilayah Samarqand. Wilayah Samarqand kan, Samarqand itu kan termasuk wilayah Balkan. Ngerti? Balkan itu ya wilayah sekarang wilayah Rusia. Dulu masuk wilayah Uni Soviet. Nah, Rusia awalnya adalah Uni Soviet. Salah satunya itu adalah ada wilayah namanya Bukhara. Maka Bukhara itulah ada imam ahli hadis yang namanya Bukhariyun. Ngerti? Lu nyambung apa enggak? Ngomongin diem aja yang enggak nyambung. Bukhariyun itu orang yang dinisbatkan ke tanah Bukhara. Itu lah maksudnya. Ya enggak jauh dari wilayah Samarkand. Samarkandi itu ya wilayah-wilayah Balkan sana. Begitu loh. Wahakadha, itu berarti kan. Dan seperti itulah, seperti ini yang bagi seyogianya apa ayusyawiro, apa bahwa bermusyawarah siapa thalibul ilmi fi kulli amrin, dalam segala hal, dalam segala perkara. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala amaro itu telah memerintahkan siapa Allah Rasulahu, pada Rasulnya Allah Sallallahu Alaihi Wasallam, bil musyawarati, di dalam bil musyawarati, dengan bermusyawarah. Rasul saja
diperintahkan oleh Allah untuk musyawarah. Padahal walam yakun dan tidaklah ada. Walam yakun, ngapain kita tengok? Walam yakun dan tidaklah ada, itu kalian kurang kitabnya. Kalau dalam sarahnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya tuh dalamnya. Walam yakun ahadun. Kitab matanya kurang. Dibilangin kurang ditambahin ramun. Walam yakun dan tidaklah ada siapa ahadun seseorang. Tidak ada itu aftona lebih cerdas minhu daripada Rasul. Allah memerintahkan kepada Rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad selawat harus diomelin dulu. Allah memerintahkan kepada Rasulnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk musyawarah. Padahal nggak ada seorang pun yang lebih cerdas dari Rasul. Maksudnya wa ma'adzalika dan bersama itu lam yakun ahadun aftona minhu. Amaro memerintahkan siapa Allah kepada Rasulnya bil musyawarati dengan musyawarah. Coba itu. Wakana dan ada siapa Rasul yusyawiru itu musyawarah siapa Rasul ashabahu pada sahabat-sahabatnya Rasul fi jami'il umuri dalam semua urusan-urusan hatta hawaijil baiti atau kepada fi jamil umur sehingga kebutuhan-kebutuhan rumah. Allah telah berpendapat berkata siapa Aliun Sayyidina Ali radhiyallahu an mahalaka mru'un an masyuratin mahalaka tidaklah binasa tidak rusak siapa umru'un seseorang an masyurah ya musyawarah itu masdar dalam bentuk lain apa namanya iya an masyuratin dari musyawarah. Gila dikatakan ini pentingnya musyawarah termasuk untuk mencari ilmu harus musyawarah. Gila dikatakan apa yang gila rajulun wanis rajulin. Oh. Kalau dalam salahnya itu kalian lihat salahnya. Iya kan? Mana tadi? Rajulun khabarun mubtada. Khabarun mubtada'in mahdhufin. Ai ifradul insan rajulun ta'ammun. Ai maksudnya rajulun bermula individu manusia itu rajulun ta'ammun. Ifradur rajuli bermula pisah-pisahnya manusia, rajulun bermula laki-laki yang sempurna. Wanisfu rajulin dan separuhnya laki-laki, wala syai'a dan laki-laki yang enggak ada apa-apanya. Manusia terbagi 3. Pertama laki-laki yang sempurna, gampangnya gitu. Diperhatikan. Yang kedua laki-laki tapi separuh. Bincang Pak ya hampir sama. Yang ketiga laki-laki nggak ada apa-apanya. Perhatikan. Maka kenapa setiap malam minggu saya dari dulu saya suruh mudzakarah. Mudzakarah itu bentuk lain dari musyawarah. Paham nggak? Itu mengamalkan kitab taklim. Mudzakarah itu musyawarah. Yang dimaksud mudzakarah malam minggu itu. Nyambung. Pelajaran didiskusikan, pelajaran dimusyawarahkan, ditentukan bagaimana cara membacanya yang benar ya oleh semua santri. Itu menandakan santri-santri yang mau musyawarah
itu laki-laki manusia yang seutuhnya. Nyambung? Kalau ada orang yang menolak musyawarah berarti bincang. Paham? Enggak beres. Itu masih mending, masih nisfu rajul. Ada yang tipe laki-laki lah saya, orang yang meremehkan musyawarah berarti enggak ada apa-apanya. Botol. Nyambung? Itu maksudnya. Tahu botol kan? Dek? Ya udah, lo tahu mah. Oke, itu maksudnya. Pentingnya musyawarah, pentingnya mudzakarah setiap malam Minggu, malam Ahad itu di sini. Ntar malam muhadharah. Orang yang mempunyai ilmu harus bisa menyampaikan gagasan ke masyarakat. Untuk menyampaikan gagasan ke masyarakat harus mempunyai ide. Makanya dilatih untuk ceramah, mudzakarah, musyawarah, muhadharah, tujuannya melatih mental santri. Paham? Ya, jangan ngeyel. Mudzakarah ya harus serius, musyawarah ya harus serius, muhadharah ya harus serius. Itu maksudnya. Apa tindak lanjutnya? Nah, kita lanjut. Kan berapa hari nggak kesini kan? Tapi mau ngerebut lah. Lu mana mau lu ngerebut? Gua nggak ada ya lu bebas. Itu kan? Wallahu a'lam. Udah besok penjelasannya. Farrajul. Nah. Ini malam Jumat ya? Oh, iya. Lu kenapa nggak puasa kok? Takut lapar. Kayak namanya puasa ya lapar lah. Kalau enggak ntar malam saya isi ngapa, tapi barengan ya. Oke ya, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.